Shalom, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, kembali kita bisa berjumpa pada hari Rabu ini. Biarlah dengan keteduhan yang kita terima dari Tuhan, kita boleh semakin lama, boleh semakin kuat di dalam Tuhan. Mari siapkan hati kita masing-masing dalam sikap menyembah, bersyukur, dan memuliakan Tuhan. Bersama-sama kita akan siap diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Bapa dalam surga, terima kasih kalau tadi malam kami boleh beristirahat dengan baik. Kami boleh menikmati kemurahan Tuhan, perlindungan yang sempurna, sehingga kami ada pada saat ini dengan kebaikan dan pertolongan-Mu. Biarlah Tuhan, Engkau boleh melihat bahwa hati kami bersyukur dan berterima kasih buat segala apa yang Engkau telah berikan kepada kami. Tidak ada yang tidak dapat kami lupakan ya Tuhan. Semuanya harus kami ingat dengan pasti. Semua ini ada karena kemurahan Tuhan. Bapa, biarlah saat ini kami datang bersama-sama untuk membawa pujian, untuk menyembah, untuk merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Agar kehidupan kami boleh terus berjalan bersama dengan-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan di bulan Maret ini kita mendapatkan tema yang indah, yang luar biasa. Di dalam Mazmur 84 ayat 8 berkata, mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Tema ini tentunya bukan secara kebetulan kita terima. Tema ini kalau kita renungkan menjadi sangat sesuai dengan apa yang sedang kita hadapi hari ini. Bukankah kita sudah cukup lama menghadapi pandemi akibat virus COVID-19? Dan sudah cukup lama mungkin Bapak Ibu merasa sudah berlelah untuk menghadapi tantangan selain penyakit juga berdampak dalam kehidupan kita yang lain. Tetapi puji Tuhan, kalau sampai hari ini kita tetap kuat di dalam Tuhan, berarti benarlah tema ini di dalam hidup kita sebagai orang percaya, semakin lama semakin kuat. Bapak Ibu, kita akan melihat kepada firman Tuhan yang diambil dari 1 Korintus pasal yang ketiga ayat 12. Firman Tuhan berkata, entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya. Sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Bapak Ibu, kalau kita melihat emas, perak, batu permata, itu kalau diuji dengan api, mereka semakin bagus, mereka semakin murni, mereka semakin berharga. Dan tentunya firman Tuhan ini mengingatkan kepada kita, kalau hidup kita semakin lama di dalam pengiringan kepada Tuhan, melewati banyak ujian, banyak hal-hal yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, dan hidup kita semakin kuat, maka hidup kita bagaikan emas, perak, batu permata. Dan saya berharap kita semua tidak ingin seperti yang firman Tuhan katakan bahwa ada rumput kering, kayu atau jerami. Kelihatannya mereka adalah mungkin kuat ketika tidak ada masalah. Tetapi ketika ada api datang, maka sifat daripada kayu, jerami atau rumput kering itu, mereka akan terbakar, habis, lenyap, bahkan mereka tidak ada sisanya. Yang berarti bahwa mereka hilang dan tanpa arti lagi. Saudara yang dikasihi Tuhan, pengiringan kita kepada Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Tuhan ada bersama dengan kita. Tuhan siapkan rencana yang terbaik bagi kita. Kalau hari ini Bapak Ibu menghadapi mungkin hati yang galau, mungkin juga tantangan, persoalan yang belum selesai, ingatlah Bapak Ibu itu adalah merupakan emas, perak, batu permata. Kita bukan kayu, rumput kering atau jerami yang akan hilang.
tapi kita lewat ujian ini semakin lama semakin kuat. Bukankah Yesus juga pernah berkata di dalam Lukas pasal yang ke-6 ayat yang ke-47 sampai yang ke-48 berkata, "Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkannya di atas batu. Ketika air bah datang dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan." Haleluya. Karena rumah itu kokoh dibangun. Demikianlah hidup kita. Semakin lama kita harus semakin kuat. Bagaimana kita bisa semakin lama semakin kuat? Memiliki dasar yang kuat di dalam Tuhan. Kualitas iman kita bukanlah kualitas iman yang mudah digoyahkan oleh masalah, mudah kecewa, mudah marah, atau menjadi lemah ketika kita menghadapi tantangan dalam kehidupan ini. Tapi biarlah kita tetap setia di dalam pengirian kepada Tuhan. Nantikanlah Tuhan, hiduplah dekat kepada Tuhan, karena Tuhan yang akan memulihkan keadaan kita. Tuhan akan menyembuhkan, Tuhan akan memberkati, Tuhan selalu memberikan yang terbaik bagi kita. Haleluya. Mari kita menyembah Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Lebih dekat lagi kepada Tuhan. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Tuhan, terima kasih Engkau menerimaku dengan sepenuhnya. Walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku sampai ke kedalaman hatiku. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku. Haleluya. Supaya kehidupan memancar senang. Tuhan, inilah yang ku tahu. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat kehidupan yang Tuhan berikan bagi kita masing-masing, bukankah kehidupan kita itu begitu indah?
Bukankah kehidupan kita begitu luar biasa? Hanya orang yang tidak mengerti rencana dan kehendak Tuhan yang mengatakan hidup ini buruk atau hidup ini tidak ada artinya. Tetapi kita sebagai anak Tuhan, kita bersyukur bahwa ada rencana Tuhan, baik hidup kita sekarang maupun yang akan datang. Semua ada dalam tangan Tuhan, semua dalam pimpinan Tuhan. Dan Tuhan tahu bahwa di hati kita ini percaya kepada Tuhan. Milikilah kualitas rohani yang murni di hadapan Tuhan. Ketika diuji oleh api, maka bagaikan emas, bagaikan perak, bagaikan batu permata. Ketika emas itu dibakar, diuji oleh api, emas itu semakin berharga. Bahkan yang tidak baik, yang tidak murni, yang bukan emas itu hancur, luntur. Kita bersyukur kepada Tuhan. Kalau ada tantangan, ada pembentukan dari Tuhan, kita dibentuk, diubah oleh Tuhan agar kehidupan kita menjadi seturut dengan kehendak Tuhan, dan itulah yang menyenangkan hati Tuhan. Tuhan ada beserta dengan kehidupan kita. Pujilah Tuhan. Haleluya. Tuhan inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku. Haleluya. Jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar. Terus kita berseru berkata, ini yang kami tahu, Tuhan inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku, jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa, supaya kehidupan memancar senantiasa, supaya kehidupan memancar senantiasa. Mari kita merenungkan kehidupan yang Tuhan berikan bagi kita. Haleluya, syukur Tuhan. Ada kehidupan sekarang dan ada kehidupan yang akan datang bersama dengan Tuhan. Haleluya. Kami jalani dengan pertolongan-Mu, kami jalani dengan rencana-Mu ya Tuhan. Haleluya. Kami berdoa kehidupan kami tidak berjalan sia-sia. Kami berdoa agar kehidupan kami seturut dengan kehendak-Mu, sesuai dengan rencana Tuhan dalam kehidupan kami. Walaupun kami ada di atas, kami tetap kuat mengiring kepada Tuhan. Sekalipun Tuhan membawa kami ke bawah, melewati banyak tantangan, persoalan itu membuat kami tetap berharap, percaya kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Lebih
lebih dekat lagi dengan Tuhan, masuk dalam hadirat-Mu, menyembah-Mu Tuhan. Haleluya, kami mau dekat dengan-Mu. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Apakah ada di antara Bapak Ibu Saudara yang seringkali atau menemukan bahwa kehidupan ini begitu sulit? Mungkin menemukan ada satu perintah yang Tuhan berikan yang bagi Bapak Ibu ini sangat terlalu berat. Saya pernah membaca sebuah buku. Buku itu memberikan motivasi dan saya mau bagikan buat Bapak Ibu Saudara. Buku ini menceritakan ada seorang anak muda yang dilatih oleh seorang guru. Guru ini memerintahkan anak muda ini untuk naik ke atas puncak bukit. Dan ternyata di puncak bukit itu terdapat sebuah batu yang sangat besar. Dan anak muda ini diperintahkan oleh gurunya, kamu harus mendorong agar tubuh kamu semakin kuat. Maka anak muda ini sangat bersemangat. Dia mendorong dengan begitu kuat. Dia mendorong dengan kekuatannya. Tetapi batu itu terlalu besar. Batu itu terlalu berat. Dan anak muda ini bahkan hanya bisa menggeser batu itu sedikit sekali. Dan dia merasa dia gagal atau tidak mampu. Tetapi gurunya memberikan semangat. Kalau hari ini engkau tidak bisa mendorong ini, besok engkau boleh ulangi lagi. Maka keesokan harinya dia juga kembali melakukan hal yang sama. Dia naik ke bukit itu dan dia mendorong batu itu dengan semangat yang besar. Tetapi hari itu justru batu itu tidak dapat bergerak sama sekali. Berikutnya guru itu kembali menyuruh anak muda ini untuk mendorong. Dan dia dorong terus, dia dorong terus. Dan lewatlah 3 bulan anak muda ini setiap hari mendorong batu itu. Dan ternyata batu itu hanya bergerak tidak terlalu jauh. Lalu murid ini mulai bertanya, anak muda ini bertanya kepada gurunya, mengapa engkau memberikan satu perintah yang mustahil untuk aku kerjakan? Mengapa engkau memberikan batu yang terlalu berat untuk aku dorong? Apa maksud guru untuk memberikan perintah ini? Maka guru ini memberikan jawaban. Anak muda, sekarang lihat tanganmu. Dan anak muda ini melihat. Tangannya menjadi kuat. Tangannya menjadi berotot. Guru ini kembali berkata, anak muda lihat kakimu. Dan anak muda ini melihat kakinya menjadi kuat, berotot. Dan itu merupakan hasil dari ketekunan dia untuk berlatih, mendorong beban yang berat. Kiranya cerita ini juga memberikan motivasi bagi kita. Tanpa kita sadari mungkin kita berpikir perintah yang diberikan oleh Tuhan adalah kita sukses, adalah kita sehat, adalah kita menjadi berkuasa atau mungkin berhasil di dunia ini. Tetapi ketika kita menjadi anak Tuhan sepertinya biasa-biasa saja. Mungkin kehidupan kita tidak sama seperti orang lain. Tetapi Bapak Ibu Saudara, jangan lupa tujuan Tuhan memberikan kita latihan iman adalah supaya kita kuat, semakin lama semakin kuat di dalam Tuhan. Dan itulah tujuan Tuhan memberikannya kepada kita. Marilah Bapak Ibu Saudara, tetaplah setia kepada Tuhan, tetap kerjakanlah kehidupanmu yang penuh percaya kepada Tuhan. Setialah berdoa, setialah beribadah, setialah melayani, setialah memberikan yang terbaik bagi nama Tuhan. Maka imanmu semakin lama semakin kuat.
Haleluya. Selagi kita masih hidup, mari kita gunakan kesempatan ini. Mari kita naikkan pujian yang mengatakan, Tuhan Bapa, pegang tanganku. Bapa, pegang tanganku. Aku rindu saat teduh bersamamu. Dekat aku dalam hangat naunganmu, bawa hidupku padamu, masuk dalam altarmu yang kudus. Bapa, segenap hatimu pujilah Tuhan. Pegang tanganku, sekalipun masalah belum selesai, sakit belum sembuh, tapi kita tetap tinggal di dalam hati Tuhan. Tinggal di dalam hatimu. Haleluya. Engkau terang yang membuatku melihat jauh ke dalam kebenaran-Mu Bapa. Pujilah Tuhan, haleluya. Lebih dari nafasku Bapa, ku perlukan kasih-Mu Bapa. Berjalan di samping-Mu Bapa, seumur hidupku. Lebih dari nafasku Bapa, ku perlukan kasih-Mu Bapa. Peganglah tanganku ya Bapa, untuk lebih dari nafasku, lebih dari nafasku Bapa, kami perlu kasih-Mu Bapa, berjalan di samping-Mu Bapa, seumur hidupku. Lebih dari nafasku Bapa, ku perlukan kasih-Mu Bapa. Peganglah tanganku ya Bapa, untuk peganglah tanganku, peganglah tanganku ya Bapa, untuk peganglah tanganku, peganglah tanganku ya Bapa, untuk selamanya. Saya mengajak kita bermazmur, kita memuji Tuhan, kita berdoa, kita mengucap syukur. Akhirnya kita melihat jauh ke dalam kebenaran Tuhan dalam kehidupan kita. Kesetiaan kita tidak pernah sia-sia. Hidup berjalan bersama dengan Tuhan, semakin lama semakin kuat, membuat kita mampu melakukan perkara-perkara yang besar bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan.
buat perjalanan bersamamu, buat apa yang Engkau berikan, buat tantangan kami bersyukur, buat sakit penyakit kami bersyukur, buat kekurangan kami bersyukur, karena semua itu mendatangkan kebaikan bagi kami Tuhan. Haleluya. Kami ingin memiliki kualitas iman yang sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapa, yang dapat bertahan sampai akhir. Oh haleluya. 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 Terima kasih. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Lebih dari nafasku Bapa, ku perlukan kasih-Mu Bapa, berjalan di samping-Mu Bapa, seumur hidupku. Lebih dari nafasku Bapa, ku perlukan kasih-Mu Bapa, peganglah tanganku ya Bapa, untuk selamanya. Terima kasih Bapa buat hari ini. Terima kasih kami bisa menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih kami bisa memuji, memuliakan Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biar kehidupan kami, iman kami semakin lama, semakin kuat di dalam Engkau. Kiranya Tuhan memberkati kehidupan kami masing-masing. Tuhan memberkati rumah tangga kami. Tuhan memberkati usaha, pekerjaan, ataupun yang kami kerjakan. Segala puji dan kemuliaan kami naikkan bagi nama-Mu Tuhan. Terima kasih buat Rabu yang teduh yang kami rasakan saat ini. Haleluya. Amin.